A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Al-Ghafur Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipertemukan Allah di channel YouTube-nya iDream TV dalam program Rumah Tangga Muslim, di mana insyaallah kita akan belajar sedikit demi sedikit ya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang bahagia ya. Selama kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga di alam dunia ini ya, di dalam kehidupan yang sementara ini. Dan dengan itu mudah-mudahan ya ketika kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa mempertanggungjawabkan ya, keberadaan keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah ya, nanti ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Rumah Tangga Muslim kali ini izinkan saya mengangkat tema tentang 3 waktu istimewa bersama dengan keluarga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang pentingnya momen ya, pentingnya waktu ya, dalam surah Al-Asr misalnya Allah menyebutkan ya wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri ya. Ya, demi masa kata Allah Subhanahu wa taala innal insana lafi husrin ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan yang rugi ya. Jadi banyak orang yang kemudian menderita kerugian ya, karena telah melewatkan momen-momen waktu-waktu yang istimewa dalam hidupnya ya, jadi ini mafhumnya ya begitu ya. Ya, ada orang-orang yang kemudian merugi, mengalami kerugian ya, karena dia telah melewatkan momen-momen penting, waktu-waktu penting dalam kehidupannya ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman ya. Wa amilus shalihat, dan mereka suka melakukan beragam kebaikan ya. Wa tawasaw bil haqq, dan mereka ya memanfaatkan waktu yang Allah berikan itu untuk ya saling mengingatkan tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr ya, dan juga saling mengingatkan agar menetapi kesabaran ya. Jadi dalam hal ini ya kemudian sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, kita harus muhasabah ya, merenungkan ya, selama kita hidup di alam dunia, selama kita menjadi bagian dari keluarga ya, di rumah kita ini ya, berapa banyak sudah momen-momen waktu-waktu penting yang kita lewatkan, yang dengan itu kemudian seharusnya kita meraih keberuntungan, kesuksesan dan kebaikan ya. Jadi bisa jadi ya mungkin di antara kita ada yang merasa kok rumah tangga saya gini-gini aja dalam artian
nggak ada peningkatan ke arah kebaikan begitu ya. Renung-renungkan kenapa momen-momen apa saja yang sudah kita lewatkan. Itu kemudian ya, kalau masih ada peluang ya, anak-anak masih ada, istri masih ada, orang tua mertua masih ada, perbaiki. Ambil sebuah tindakan nyata untuk kemudian kita merajut kembali apa yang sudah luput ya dari kehidupan kita sebelumnya. Agar kemudian apa? Ya, kita tidak mengalami kerugian yang besar ya, minimal kita mengurangi dampak kerugiannya lah ya. Mungkin ada orang yang baru sadar ya, rumah tangga itu penting ya, keluarga itu penting setelah anak-anaknya gede ya. Udah pada punya anak, itu udah jadi kakek baru ngeh. Nah, kalau masih ada kesempatan ya, arti umur Allah Masya Allah berikan, maka perbaikan-perbaikan itu masih bisa kita lakukan. Masih bisa kita usahakan ya. Yang mudah-mudahan ya paling tidak itu bisa meminimalisir dampak kerugian kita di yaumul mahsyar ya. Ya, itulah ya enaknya jadi orang Islam ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun ya. Maha Penyayang ya, sehingga ya hamba-hamba Allah yang ya, terjebak ke dalam kelalaian masih bisa memperbaiki diri ya. Ya, dalam surah Az-Zumar kan begitu ya. Kulli ibadiyalladzina yaqnatu min rauhillah ya. Jadi katakanlah ya kulil ladzina asrafu ala anfusihim ya la taqnatu min rauhillah ya. Janganlah ya, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku ya, yang melampaui batas ya, katakanlah kepada mereka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun udah ngerusak gitu ya. Tapi kalau masih ada kesempatan hidup, masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Nah, jadi ya bagi Anda, bagi kita yang mungkin selama ini ya telah menyanyiakan ya keluarga, ya mungkin ada anak yang melalaikan orang tuanya. Ya ada orang tua yang melalaikan anaknya. Ya, atau juga mungkin ada suami ya mengabaikan istrinya, ya atau sebaliknya istri mengabaikan suaminya. Banyak kejadian begitu ya. Selagi nyawa masih dikandung badan ya, masih bisa kita memperbaiki ya. Paling tidak kita mengurangi dampak kerugiannya di yaumul mahsyar nanti. Ini yang kita harus renungkan dan menjadi motivasi kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Nah, terkait dengan keluarga ya, sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, memang ada juga ya, dan bukan ada juga, memang ada ya. Kita harus menyadari sebagai bagian dari keluarga momen-momen, waktu-waktu yang penting ya, untuk kemudian kita tidak lewatkan. Nah, ya. Jadi ada ya, waktu-waktu istimewa ya, yang di waktu itu ya, adalah peluang besar ya bagi setiap anggota keluarga, apakah suami, istri, anak, ya, mertua, menantu, ipar dan sebagainya, untuk kemudian memanfaatkannya untuk merekatkan hubungan keharmonisan di dalam keluarga. Kan kalimatnya dalam hadisnya kan baiti jannati ya, rumahku laksana surga bagiku. Nah, ada momen-momen ya di mana itu kita bisa menguatkan ya cita-cita kita membangun rumah tangga surgawi begitu ya. Nah, momen-momen itu tidak boleh kita lewatkan ya. Dan dicatat betul-betul ya. Momennya ini kapan saja ya, mungkin bagi Anda yang selama ini enggak ngeh ya. Ya berumah tangga berkeluarga itu ya begitu-gitu aja ya, biasa-biasa aja. Maka dalam kesempatan ini ya kita saling mengingatkan ya, adanya momen-momen penting yang tidak boleh dilewatkan ya oleh setiap anggota keluarga ya. Karena ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kualitas rumah tangga kita. Ya.
Jadi sebelum anak-anak menjadi dewasa begitu kan, sebelum orang tua kita menua dan kemudian pikun, nah kan banyak nih ya anak yang kemudian menyesali ya momen kebersamaannya dengan orang tua mereka. Ya, setelah kemudian mereka baru ngeh orang tuanya sekarang pikun, udah nggak kenal siapa-siapa lagi. Ditanya ini siapa, siapa ya? Ya Allah, sedih tuh. Ya. Jadi sebelum momen itu terjadi, ya dekatkanlah diri kita dengan keluarga, ya, atau momen mungkin sebelum anak kemudian merasa nggak ada gunanya lagi dekat sama orang tua, sama bapak, sama ibu. Karena sudah punya anak, sudah punya keluarga gitu. Jadi sebelum mereka keluar ya diboyong ya. Ini bagi yang punya anak perempuan, sebelum anak-anak perempuan kita diboyong oleh suami-suami mereka. Inilah momen. Ya, ada momen-momen penting yang tidak bisa kita lewatkan. Manfaatkan nanti ya, momennya kapan saja, waktunya kapan saja kita manfaatkan. Ya, sebelum mereka menjadi dewasa, kemudian mereka berumah tangga, ya, kita tidak bisa lagi membelai, mengecup ya. Ya, apalagi ya bermain bersenda-gurau dengan mereka, kita manfaatkan momen-momen yang ada ini ya. Dan secara psikologi ya ini memang ada momen-momen yang penting dan itu akan menimbulkan kesan yang mendalam bagi setiap anggota keluarga. Dan kemudian kita manfaatkan dengan maksimal ya untuk memberikan pengaruh positif kepada anggota keluarga kita pada momen-momen itu ya. Ya setiap kita ini harus menjadi influencer. Nah, ya kalau semuanya begitu ya. Paling tidak kita ini jadi influencer bagi keluarga kita. Ya, ayah menjadi influencer bagi keluarganya, ya, bagi istri, anak, orang tua. Anak menjadi influencer yang positif ya bagi orang tuanya. Ipar ya, kalau bisa begitu ya, ipar juga menjadi influencer yang positif bagi kakak-kakaknya atau adik-adiknya, ya, anggota keluarganya. Nah, mertua juga gitu ya, harusnya menjadi influencer yang positif bagi menantunya dan sebaliknya. Nah, jadi memanfaatkan ya, ini ada 3 momen ya, ada 3 momen istimewa yang tidak boleh kita lewatkan. Manfaatkan momen ini untuk kemudian membangun kedekatan dengan anggota keluarga dalam konteks membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga kita merasanya sebagai bagian dari rumah tangga surgawi. Ya, kapan momen itu? Yang pertama ya adalah ketika kita makan. Nah, ya, ketika kita makan, ya, makan bersama. Ya, karena makan itu kan nggak mungkin enggak ya. Setiap kita itu pasti makan. Nah, ya. Anggota keluarga ini pasti makan. Ya. Di tengah kesibukan kita yang ada ya, sahabat itu memang dirahmati Allah. Ya. Mungkin kita tidak bisa dalam sehari itu ya, setiap waktu makan kita kumpul. Ya, tapi seharusnya ya sahabat Edrim ada satu momen dalam keseharian kita ya, dalam satu hari itu kita bisa makan bareng dengan keluarga kita. Ya, idealnya memang ya kalaupun kita pergi kerja pagi ya, idealnya ya paling tidak sarapan pagi bareng. Anak mau sekolah, mau kuliah, istri mau dagang gitu ya. Makan bareng dulu sarapan. Baru kemudian mencar ya. Pulang malam gitu ya. Malam ya udah enggak sempat makan malam ya tidur. Atau katakanlah terlalu kita nih enggak bisa nih Abi Genji ya. Pergi berpencar setelah sarapan ya. Karena fenomenanya kalau di kota besar macet ya. Kalau pedagang justru harus berpagi-pagi ya, subuh-subuh ya. Udah harus keluar. Terus saya punya teman ya, jualan sayur ya, jadi pengepul sayur ya. Di pasar ya dulu Sukabumi ya. Itu pergi kerjanya jam 1 malam ya. Ke pasar jam 1 malam, pulang nanti jam 10, jam 11 ya. Nah, itu kan. Jadi pagi udah nggak mungkin itu ya bersama dengan keluarga. Ada orang-orang yang seperti itu. Oke, kalau katakanlah begitu ya, tidak bisa kita menemani keluarga kita berkumpul bersama di saat sarapan. Nah, paling tidak ya, ujungnya itu kan momen ketika makan malam. Ya, jadi sore kita usahakan berada di rumah.
Sehingga kemudian istri ya atau siapapun lah ya, bisa ya menyiapkan makan malam ya, maka kita bisa makan malam bersama dengan anggota keluarga kita. Ya. Jadi makannya bareng. Ya. Karena memang ya, ya, momen seperti ini ya, momen makan bersama ini ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, adalah momen yang berbahagia ya, karena orang kan lagi lapar begitu ya. Kalau orang lagi lapar disediain makanan, wah itu happy. Ya. Saya punya teman dulu ya, kalau mau ngomongin apa-apa, bentar kita makan dulu. Jadi kalau kita ada omongan penting, bentar makan dulu deh ya. Ya kalau apalagi ketemunya pas memang antara jam makan lah gitu ya. Kalau siang ya sekitar siang lah jam 11, jam 12, jam 1. Bentar lah kita makan dulu. Nah, selesai makan. Nah, sekarang kalau udah makan pikiran terang. Nah, ente mau ngomong apa? Nah, gitu ya. Baru tuh ya, kebuka itu kan. Inspirasi ini gitu nyambung. Nah, itulah kondisi realnya. Maka demikian juga yang kita lakukan dengan keluarga kita. Ya. Ya, anak-anak kita ini lapar, ya tahu-tahu ya ibunya menyiapkan makanan yang enak, kesukaan mereka semuanya. Itu happy, momennya lagi happy itu. Nah, itu adalah momen emas, momen berharga ya, yang kemudian menjadi waktu bagi anak-anak kita. Ya, mungkin memorinya itu akan menjadi momen yang penting, yang salah satu momen penting yang kemudian tersimpan di dalam memori bawah sadar mereka. Maka apa yang terjadi ketika makan siang itu akan berbekas ya. Ketika makan bersama itu akan berbekas dalam memori mereka. Makanya tidak sedikit yang kemudian anak menjadi broken ya, menjadi rusak karena ketika momen makan bersama ya, yang dia rasakan ada pertengkaran misalnya. Ayahnya marah-marah, masa ibunya kamu, itu saat makan akan berbekas kepada mereka dan kemudian menimbulkan membangkitkan sebuah kesimpulan, keluarga saya bukan keluarga yang baik-baik saja. Keluarga saya keluarga bermasalah. Karena ketika momen makan bersama ya, itu yang muncul adalah masalah ya, persoalan. Maka disinilah sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, ayah, bunda, ya, ketika berada di meja makan, ya, bicaranya yang happy aja. Ya. Jangan ubah suasana bahagia. Nah, itu tadi karena lapar, kemudian disediakan makanan, kan happy harusnya. Kemudian dirubah menjadi momen yang awkward ya. Jadi apa namanya? Jadi aneh gitu. Jadi momen yang menyedihkan bahkan auzubillah ya. Kenapa? Karena ada ayah yang kemudian mempersoalkan istri. Ada istri yang mempersoalkan suami ketika makan, ada orang tua yang mempersoalkan anak ketika makan bersama. Lagi makan itu kan. Ini makan karena yang kita bayangkan persoalan ya masalah, lagi makan aja udah ini ya. Nah, itu anak-anak udah bisa nangkep nih. Wah, ini ada something wrong ya dengan ayah bunda kita ya. Mereka kayak mikirnya serius gitu. Betul begitu, maka selesai makan nanya, "Kamu tadi gimana?" Itu tidak benar ya, tidak boleh terjadi ya. Jadi siapkanlah nasihat-nasihat terbaik kita. Ya, pesan-pesan positif kita yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika nanti kita makan. Ya, makan ini bicaranya tidak hanya di rumah ya. Alangkah baiknya kalau kemudian kita siapkan momen makan bersama di luar. Apa senangnya anak kita? Makan pizza. Ya, cari jangan yang pro Israel ya. Ya pizzanya, kegerai pizzanya cari. Ya. Makan ayam goreng, cari yang jangan yang pro Israel ya, perusahaan restoran cari. Ya. Kumpul bersama dengan mereka. Kan happy itu anak-anak. Oh diajak makan sama ayah bundanya. Itu momen berharga ya, ketika mereka merasa bahagia gembira dengan diajak makan. Maka kemudian setelah itu ya selipkan nasihat-nasihat penting. Ya terutama tentang prinsip-prinsip hidup seorang muslim tadi ya, syukur ya.
Kadang-kadang saya suka menyelipkan itu kepada anak saya. Alhamdulillah nikah, adik, ya ngomong gitu ya. Kita masih dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya enak ya. Ibu kamu masak, itu kalau di rumah ya. Kalau di luar rumah, alhamdulillah itu lihat nih kamu bisa makan apa yang kamu sukai. Ya saudara-saudara kita di sana, misalnya di Palestina sekarang lagi kesusahan ya. Untuk mendapatkan sepotong roti saja susah gitu ya. Untuk minum air bersih aja susah. Kamu bisa minum air berwarna. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita syukuri ya, dengan ibadah kita kepada Allah. Itu akan masuk meresap ke dalam pikiran mereka. Iya ya. Baru enggak ya. Atau ayah ingin ayah bunda ingin menyisipkan nasihat apa misalnya? Nasihat agar anak-anak ini ya semakin rajin ya atau termotivasi untuk semakin memperbaiki kehidupan mereka, maka yang disampaikan di situ. Ya. Kamu tahu nggak nak? Ya, itu ya. Dulu ayah, dulu bunda, ya zaman seumuran kamu jarang, ya bahkan nggak pernah sama kakek dulu diajak makan ke tempat begini. Ya, karena memang dulu nggak ada restorannya, ya zaman dulu itu. Nggak ada. Tapi kamu sekarang tuh lihat ya. Bisa makan di sini. Tapi kamu perhatikan ya, walaupun bunda, ayah ya tidak pernah diajak ya, karena kita dulu hidup susah gitu ya, tidak pernah makan ke restoran. Tapi lihat ayah, ya ayah misalnya bundanya, bunda jadi dokter, ya ayah jadi pengusaha misalnya gitu ya. Jadi kamu harus lebih baik dari apa ayah bunda sekarang. Kalau bunda cuma jadi dokter biasa, kamu nanti harus jadi spesialis gitu ya. Kalau ayah jadi pengusaha kecil-kecil, kamu nanti harus jadi pengusaha besar. Karena kenikmatan yang kamu rasakan lebih baik daripada yang kami rasakan dulu. Ya, nanti mereka mikir itu. Iya ya. Ayah bunda aja dulu gitu ya, hidupnya susah, tapi sekarang mereka bisa membangun kesuksesan. Ya, maka seharusnya saya lebih baik lagi daripada mereka. Nah, sehingga itu menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Ini yang kemudian kita sisipkan ya, pesan itu ketika makan bersama dengan anggota keluarga kita. Rasulullah SAW dalam riwayat ya, itu pernah menemani anak-anak makan. Ya, makanya ada hadis yang menegur ya gulam ya huzbi yaminik ya, makan ambil yang dekat. Itu Rasulullah makan bersama itu. Dan banyak nasihat-nasihat Rasulullah itu keluar ketika makan. Dan itu kemudian diingat ya oleh siapapun yang mendengarkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya pernah menemani anak-anak makan, kemudian beliau meluruskan keliruan yang ada ya dengan sangat bijak ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia pernah mengalami makan bersama dengan Rasulullah SAW ketika tangannya hendak menyentuh piring. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, "Nah, sebutlah nama Allah dulu, kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah makanan yang terdekat bagimu." Nah, maka kemudian nasihat ini, ya kata beliau, membekas ya, di dalam benaknya. Namanya Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil. Dia ingat ya kalau makan jangan sampai salah ya, makan baca bismillah, ambil pakai tangan kanan, ambil yang paling dekat. Oh, ingat betul ya. Ya karena memang momen itu adalah momen yang membahagiakan, momen yang menggembirakan. Lapar ada makanan, ya alhamdulillah, nikmat kan. Maka ketika itulah ya otak ya pada kondisi yang stabil, ya, siap menerima hal-hal positif yang disampaikan. Itu momen yang pertama ya sahabat iDream di dalam rumah tangga kita, yaitu ketika makan bersama. Nah, momen yang kedua ya, yang juga menjadi momen berharga dan penting untuk tidak kita lewatkan ya bersama dengan keluarga kita dan kita perjuangkan adalah ketika anak sakit. Nah, ini juga adalah momen penting bagi orang tua untuk hadir, keluarga hadir ya, terutama ayah bunda ya dalam hal ini, hadir bersama dengan hadir di sisi anak kita ya, yang sedang sakit ya. Ya.
Karena memang kalau berbicara sakit ya, bukan hanya anak-anak ya yang yang keras hati dan berperangai kasar sekalipun ini bisa menjadi lembut ya ketika mereka merasakan sakit. Jangankan anak-anak ya, orang tua juga ya, kalau udah sakit tuh hatinya jadi lembut ya. Maka momen ketika ada anggota keluarga yang sakit ini adalah momen yang juga berharga yang tidak boleh dilewatkan ya, kita bersama dengan mereka. Misalnya istri sakit itu dampingin ya, temani begitu ya. Jangan kemudian dia sibuk sendiri seolah-olah nggak punya pasangan karena pasangannya kerja gitu. Ini momen penting ketika istri sakit ya, suami pastikan ada di sampingnya. Ketika suami sakit, pak istri memastikan diri ada di sampingnya. Dan momen inilah yang penting ya bagi siapapun ya, itu untuk menunjukkan, menyampaikan pesan-pesan positif. Dan insya Allah itu akan membekas. Bahkan ada suami yang kemudian menyadari kekeliruannya karena sikap istrinya ketika dia sakit istri suaminya. Biasanya kasar sama istrinya kemudian tiba-tiba lemah ya ngejoprak ya. Diinfus ya. Lalu kemudian baru sadar ternyata istrinya ya yang berjuang begitu kan untuk kemudian supaya dia bisa sehat lagi. Ya nggak mengeluh istrinya, dia nggak ngomong apa-apa istrinya. Ya. Cuman apa yang menjadi hajat suaminya dipenuhi. Ya. Kemudian doanya kencang. Bahwa suaminya istri saya itu ternyata baik. Ya. Istri saya itu ternyata sayang gitu ya. Istri saya itu ternyata betul-betul ya memperhatikan diri dia. Dari situ kemudian dia menyadari salah saya kalau selama ini main kasar, main tangan gitu ya. Itu dia nggak ngomong tuh. Apalagi kalau kemudian ada pesan positif ya. Istrinya bilang, "Bang, abang nggak usah banyak mikir ya masalah kerjaan ini tuh. Abang simpan saja pikiran itu. Kunci dulu dalam memori abang. Sekarang yang penting abang pikirin abang sehat. Ya, karena kalau abang sehat ya insya Allah gitu kan. Ya, kita semuanya baik-baik saja. Kalau abang sakit kita juga susah nanti bang. Ya, abang harus sehat. Gitu ya. Tenangkan ya, gitu. Kalau masalah anak-anak masalah ini tuh jangan takut bang, saya backup gitu ya. Istri bilang itu misalnya masalah biasanya ayah yang jemput anaknya sekolah, biar saya yang jemput bang gitu. Pokoknya istri ya, memberikan kalimat-kalimat positif. Atau suami ya ketika mendampingi istri yang sakit ya, keluarkan kalimat yang positif. Bunda jangan mikirin yang lain-lain ya. Tenang bun, ya, sehat aja dulu ya. Nanti kalau udah sehat kita pergi ke toko emas. Wah, ya semangat dia. Mungkin langsung sehat ya. Bos, ayo pergi. Jadi kalimat-kalimat positif ketika seseorang menderita, ketika seorang sakit, lalu kemudian mendengarkan kalimat yang positif, insya Allah akan membekas. Ya, saya dulu pernah ya, sahabat iDream ya, saya bekerja sebagai staf bimbingan rohani pasien di sebuah rumah sakit ya. Jadi saya kadang-kadang sering ya keliling ke kamar-kamar pasien untuk kemudian ngobrol dengan mereka dan kemudian menyisipkan nasihat-nasihat yang baik, dan itu sangat berbekas. Ada yang sampai nangis ya begitu saya datang, kemudian saya tanya, "Bapak sudah sholat belum?" Nangis dia. "Kenapa nangis Pak?" "Ustaz, saya nggak bisa sholat, saya kan pasang kateter, ini kencing ngalir terus, gitu gimana saya mau sholat?" Nah, saya senyum kan. "Oh, Bapak nggak tahu ya kalau Bapak bisa sholat. Ini saya terangkan Pak ya." Ya terangkan tuh, berbekas dalam pikiran mereka. Ya, ketika dia sehat, ditemui saya, dipeluk saya, diucapkan terima kasih sudah mengingatkan saya. Itu lagi sakit tuh. Jadi penting ya bagi kita untuk kemudian hadir ya, di tengah anggota keluarga kita yang sakit, apalagi itu anak-anak kita. Anak kita nih ya, yang mungkin selama ini hatinya keras, ketika sakit momen tuh hadir di samping mereka. Ya. Dek atau bang, ya kak, tuh kan Allah uji kamu dengan penyakit yang mungkin selama ini kamu kurang ini kurang itu gitu kan. Nah, ini harusnya diperbaiki ya.
Karena ayah udah bilang kalau makan jajan jangan sembarangan misalnya. Ya, bukan ayah nggak mau ngasih kamu uang jajan, tapi kamu belum sadar ya. Jajan itu harus di tempat yang bersih, yang sehat gitu kan. Sekarang kejadian kamu kena tipes misalnya. Nah, itu kan nasihat positif ya. Untuk menekankan kepatuhan ya kepada orang tua. Itu momen. Nah, dia sadar tuh iya ya gara-gara nggak dengerin ayah gitu ya atau bunda jadinya begini. Nah, jadi memang ayah bunda itu nasihat ngomongannya harus didengar. Itu kan positif ya. Momennya ketika sakit itu disampaikan kepada anak kita. Dan lebih dari itu ya tentu kebaikan-kebaikan kita ya, saat mendampingi mereka yang sedang sakit menjadi catatan tersendiri di dalam kalbu mereka bagaimana sebetulnya kebaikan kita. Ya, jadi mereka merasa memang ya mereka dianugerahkan orang terbaik dalam kehidupan mereka karena ketika sakit mereka hadir. Ya, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya ya, karena ketika sakit orang tuanya sibuk ya, betul-betul ngurusin ngejagain. Istri merasa diperhatikan oleh suami ketika dia sakit. Baru dia ngerasain ternyata suaminya baik. Selama ini mikir suaminya nggak memperhatikannya. Ternyata dia care, peduli, ya, sehingga kemudian terbangunlah ya persepsi yang positif dan itu kemudian menjadi bekal dan modal untuk memperbaiki hubungan ya, di dalam rumah tangga. Ya. Rasulullah SAW pernah ya dulu mengunjungi seorang khadim ya pembantu beliau ya seorang pemuda Yahudi yang sakit. Ya. Dalam kesempatan itu Rasulullah SAW kemudian mengajaknya untuk memeluk Islam dan ternyata dia memenuhi ajakan Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang Yahudi aja ketika sakit dikunjungi Rasulullah kaget dia. Ternyata Rasulullah itu baik. Ya. Dan Rasulullah tahu ya bahwa orang ini memiliki kebaikan, ya, kemurnian jiwa. Maka beliau mengajaknya kepada Islam dan ternyata diterima. Karena dikunjungin waktu sakit. Mungkin waktu sehatnya mah nggak dianggap Rasulullah ngomong apa. Begitu dia sakit dia baru sadar. Ternyata Muhammad itu memberikan perhatian kepada saya. Sementara yang lain cuek aja gitu kan. Nah, maka inilah momen bagi dia ya, membuka hati, membuka diri untuk menerima apa yang kita sampaikan. Nah, ya itu poinnya di situ. Kepada anak, kepada suami, kepada istri, ya, kepada orang tua mungkin ya, kepada mertua. Ya, mungkin ada mertua yang selama ini mikir menantunya jahat. Nah, tapi ketika dia sakit, menantunya yang paling depan tuh, ya, ngurusin keperluannya, hajatnya, ya, terbuka tuh. Ya, masukkanlah ya pesan positif di situ. Ya, ibu, bapak, ya kalau mertuanya, ayah, mak itu ya. Apa yang saya lakukan ikhlas karena Allah, ya karena emak, bapak kan orang tua suami saya, orang tua saya juga. Saya ikhlas, yang penting emak, bapak cepat sehat. Nah, itu aja tuh. Membuat dia kemudian menyadari selama ini keliru ya, dia sudah julid sama menantunya gitu. Nah, ini penting ya sahabat itu. Itu momen yang kedua ya. Kemudian momen yang ketiga ya yang tidak boleh dilewatkan ya bagi setiap anggota keluarga untuk kemudian dijadikan modal ya membangun rumah tangga yang bahagia adalah momen ketika berlibur ya atau berwisata. Ini kadang-kadang juga sering diabaikan ya oleh kepala-kepala keluarga untuk mengajak anggota keluarganya liburan. Nah, padahal liburan itu sendiri ya torihlah ini bagian dari momen yang bisa yaitu penting ya untuk kemudian mengubah rumah tangga kita yang tadinya mungkin tidak harmonis ya menjadi harmonis. Jadi itu tadi ya karena memang momen berlibur ini adalah momen yang kita ciptakan agar lahir kegembiraan. Maka ya kalau mau liburan ini semuanya harus punya komitmen nih ya terutama suami istri ya. Jangan ada bad mood ya, jangan ada kata-kata yang merusak kebahagiaan kita. Nah, itu mau komitmen itu.
Ya, kadang-kadang ada aja itu ya, setan lewat begitu mampir lagi gitu. Kalau lewat biarin aja dilewat itu kan, jangan dipanggil-panggil. Kadang-kadang ada ya mungkin pasangan yang justru ya, mengubah ya momen bahagia liburan menjadi pertengkaran. Ya, mungkin gara-gara salah paham ya suaminya ya, saat liburan ya, melihat ke sana kemari ya, dia pikir suaminya ngeliatin perempuan, padahal suaminya lagi nyari tukang es krim gitu kan. Bertengkar gitu kan. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi komitmennya adalah liburan bersama keluarga adalah adalah momen untuk membangun kebahagiaan, membangun rasa gembira. Maka tidak boleh ada yang mengotori itu, mencemari itu. Selesai liburan baru selesaikan. Nah, misalnya ya maaf ya istri ya menciduk ya, menangkap basah. Suaminya ya ngelarak-lirik sini gitu. Ya, jangan di situ ditegurnya, jangan berubah mood jadi jelek. Nanti aja selesai liburan baru tuh ya. Nah, tanya deh, Abi, waktu liburan kemarin ini Bunda lihat Abi ngelirik si A si B, apa tujuannya? Baru tuh setelkan di situ ya. Tapi jangan ketika liburan itu, biarin aja. Tepuk aja pundaknya, ditepuknya didengar nih, waduh bahaya nih gitu ya. Tidak apa-apa, ya, jangan dipersoalkan di situ, nanti persoalkan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian ayah dan bunda merusak momen liburan bersama dengan keluarga sehingga anak-anak kemudian punya kesimpulan liburan dengan ayah dan bunda tidak asyik. Nah, ya. Kalau perlu siapkan budget, dengan budget itu kemudian anak kita menjadi happy. Ya, anak-anak kita, istri kita, ya, mertua kita, orang tua kita berbahagia. Ya, makannya mereka mendapatkan apa yang mereka suka. Ya. Ya, kalau dari segi lebih jangan dilimit-limitkan lah. Ya. Ya, jangan banyak-banyak, jangan nambah. Nah, kalaupun ayo nambah. Ya, rezeki Allah yang nanggung, jangan khawatir. Ya. Bukankah kita mencari uang dari pagi sampai sore untuk kebahagiaan keluarga? Ya, tapi ketika makan bersama, liburan bersama dengan keluarga, ya hitung-hitungan, wah ini nggak betul. Ya, biarkan mereka bahagia, buat momen-momen itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan ya tentang bimbingan yang didapatkan dari Rasulullah SAW terkait dengan berwisata atau rihlah ini ya. Jadi ketika beliau membonceng ya Sayyidina Ibnu Abbas yang mengendarai bighal ya, sejenis keledai ya, dalam sebuah safarnya, Rasulullah SAW memberikan nasihat yang cukup panjang ya kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas ya belum mengatakan wahai anak ya, maksudnya kepada Ibnu Abbas ya, peliharalah hak-hak Allah ya, niscaya Dia akan selalu menjagamu ya. Demikian Rasulullah SAW bersabda ya kepada Sayyidina Ibnu Abbas ya. Jadi momen ya kebersamaan saat berwisata ini juga disisipkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif ya, pesan-pesan agama, mengingatkan mereka tentang kehidupan yang sesungguhnya ya bagi seorang muslim. Maka kemudian dari sini ya kaum muslimin ya juga harus menyadari bahwa momen berlibur ya atau berwisata bersama dengan keluarga adalah momen yang sangat penting ya, untuk kemudian menyisipkan pesan-pesan positif. Ya. Jadi udah kebayang nih sama ayah dan bunda yaitu sama pasangan masing-masing nanti kalau liburan saya mau ngomongin apa. Ya itu ya. Yang atau ada unek-unek apa yang penting yang mungkin bisa disampaikan ketika berlibur ya. Ya, misalnya nanti kan suami gitu ya atau istri gitu kan ingin menyampaikan sesuatu yang penting ya, bisa jadi momennya adalah ketika liburan ya, di tepi pantai malam-malam ya, ambil me time bersama dengan istri. Kalau me time sendiri ya ya berdua lah gitu ya. Anak-anak suruh mereka tidur duluan ya, atau mereka di kamar gitu kan. Kita habiskan momen dengan pasangan kita ya, bakar api unggun ya. Masak kayak ikan bakar ya, berdua aja gitu ya.
barulah ngomong dari hati ke hati. Ya. Satu mi gitu kan. Selama ini kok saya begini, apa yang menjadi masalah? Ya, sambil santai itu ngomong aja. Bisa jadi kemudian disitulah ya suami menyadari kekeliruan. Bisa jadi disitulah kemudian istri menyadari kekeliruan. Ya. Mudah-mudahan demikian ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi ya komitmennya lah ya, komitmen bersama ya, liburan ini adalah untuk menciptakan kegembiraan. Jangan sampai kemudian ya gara-gara salah ngomong ya atau narasi yang salah, redaksi yang salah di dalam menyampaikan sesuatu kemudian menjadi keributan dan pertengkaran ya. Jadi inilah ya 3 momen penting yang harus kita sadari dalam keluarga kita untuk kita jadikan sebagai waktu berharga bersama dengan keluarga kita. Yang pada intinya adalah pada momen tersebut ya, kita bisa menyampaikan pesan-pesan penting untuk kita, untuk diterima oleh anak-anak kita dan menjadi momen menjadi peringatan ya yang berbekas ya, qaulan syadida kan begitu kalimatnya ke dalam benak mereka. Jadi nanti dia ingat selalu, oh ya saya ingat ya dulu ayah atau istri suami ya, bicara ini ketika liburan di mana gitu. Atau ketika datang lagi ke tempat itu ingat ya. Ya, mungkin anak dulu di sini dulu bapak saya bilang jangan tinggalin sholat ya. Jangan tinggalin Islam ya. Di sini itu akan terkenang. Mungkin tadinya udah kendor semangatnya ibadah, bangkit lagi ya, ketika dia berkunjung ke tempat yang sama atau momen yang sama di pinggir laut ya, dia ingat tuh dulu bapak saya ya, ngadap ke laut sama saya bertiga sama anak ngomong cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kebayang lagi anak-anak. Maka kemudian yang tadinya imannya melemah naik lagi. Ya. Jadi ini yang kita harapkan. Demikian sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.